Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas manajemen pemasaran digital. Sebelumnya, kenalin nama aku Dewi Purwanti dari Universitas Teknokrat Indonesia Prodi Manajemen. Jadi, di video ini aku akan bahas mengenai bagaimana pemasaran digital telah mengubah pemasaran. Apa itu pemasaran digital dan multisaluran, pengenalan strategi pemasaran digital, dan pengenalan komunikasi pemasaran digital. Ini adalah gambar titik kontak pemasaran siklus hidup pelanggan untuk retail atau pengecer. Tanda panah sebelah kiri menyatakan interaksi dan nilai konsumen. Panah bagian bawah adalah waktunya. Ada beberapa warna yang berbeda, yaitu paid media atau media berbayar, owned media atau media yang dibangun, branded media atau penyebaran konten media dan pengalaman. Pada objek pertama dimulai dari membuat interaksi permintaan dan pembelian melalui media berbayar seperti televisi, radio, surat kabar, atau koran, dan event. Dengan menampilkan produk atau jasa memakai mode PPC atau pay per click atau iklan berbayar setiap kliknya, I.O. melakukan penyebaran konten pemasaran melalui jangkauan influencer. Jangkauan kedua adalah pembeli pertama, di mana objek melihat sebuah konten pemasaran melalui jangkauan influencer atau yang biasa kita sebut sebagai aktris atau orang yang memiliki pengikut terbanyak yang diunggah ke media sosial yang diarahkan ke halaman web, halaman depan atau utama, halaman produk, dan remarketing. Lalu, CRO di mana objek mengunjungi web untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu melihat produk yang tersedia di toko seperti harga dan jenis yang dijual di toko. Maka mulailah terjadi aktivitas pemasaran. Pada objek kedua terjadi dua situasi, yaitu pelanggan yang ragu dan pelanggan tetap, di mana kepribadian pelanggan berpengaruh untuk remarketing. Tidak hanya kepribadian, ternyata pelayanan toko juga sangat berpengaruh, di mana pelanggan mengunjungi website atau toko untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu user generate content. Konsumen membagikan ke media sosial pribadi terkait kepuasan berupa testimoni atau gambar terhadap pelayanan toko dan lain sebagainya. Kemudian dari pelanggan tetap bisa menjadi pelanggan setia yang harus menerus menggunakan jasa atau produk tersebut, sehingga cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan ke orang lain. Pada objek keempat merupakan pelanggan lama, karena mempunyai pengalaman berbelanja di toko. Tetapi ada dua situs pelanggan lama bisa menjadi pelanggan tetap dan terus-menerus memakai jasa atau produk tersebut. Atau menjadi pelanggan yang ragu atau jarang memakai jasa atau produk tersebut dan hilang. Maka dari itu, pelanggan lama harus di-follow up atau tindakan untuk informasi produk atau jasa mengenai promosi sehingga pelanggan lama akan tetap menjadi pelanggan tetap. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital dapat didefinisikan sebagai mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan nyata dan teknologi media digital. Pengenalan strategi pemasaran digital ada tiga, yaitu media yang dibayar, media yang dimiliki, dan diperoleh. Untuk yang paling atas adalah media berbayar, di mana mengiklankan iklan tampilan pencarian berbayar dengan signal digital pemasaran afiliasi atau bentuk garis artistik dan visual untuk mendapatkan perhatian audiens yang dituju. Kemudian, media yang dimiliki meliputi properti digital, yaitu website, blog, mobile apps, dan kehadiran sosial. Lalu, penyebaran konten media meliputi jaringan mitra, yaitu editorial, penerbit, jangkauan influencer, promosi dari mulut ke mulut atau rekomendasi orang lain, dan jaringan sosial. Terdapat tiga titik penghubung antara konten pembayar dengan pembayaran konten media dengan penempatan berbayar. Konten berbayar dengan media yang dimiliki dengan konten menjadi iklan, dan media yang dimiliki dengan penyebaran konten dengan percakapan melalui API bersama dan widget sosial atau aplikasi di platform media sosial. Ini adalah gambar dari lanskap pemasaran digital. Terlihat ada blok-blok dan perbedaan warna setiap bloknya. Yang ungu adalah pengalaman pemasaran. Ada pengalaman konsumen, saluran media digital, dan sebagainya. Lalu yang pink, operasi pemasaran adalah analisis digital, atribut, dan dashboard, manajemen aset, dan sebagainya. Kemudian blok selanjutnya, pemasaran menganalisis data,
ada data manajemen, API, dan sebagainya. Blok selanjutnya ada platform pelapisan data, CRM, pemasaran otomatis, dan sebagainya. Lalu blok selanjutnya, infrastruktur ada database, data besar, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah internet. Nah, ini adalah bentuk contoh tabel alternatif transaksi antara dunia usaha konsumen dan organisasi pemerintah. Kalau kita lihat dari sisi kiri, itu tentang pelayanan pelanggan yang dibaca dari C2C, B2C, G2C, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita lihat dari atas tentang pelayanan pemasok dan dibaca dari atas ke bawah seperti C2C, C2B, C2G, dan seterusnya. Banyak sekali contoh dalam dunia usaha. Salah satunya contoh yang kita ambil C2C, customer to customer. Pengertiannya di mana pelanggan membeli barang dari pelanggan lain dengan menggunakan platform atau pihak ketiga. Contohnya eBay. Menampilkan dua jenis daftar barang dengan harga tetap dan barang lelang. Barang dengan harga tetap dapat dibeli dengan cepat dengan memilih tombol beli sekarang, sedangkan item lelang menampilkan tombol tempat tawaran untuk memasukkan harga tawaran saat ini. Sedangkan kerangka strategi untuk mengembangkan strategi terdapat di bagian kanan evaluasi dan bagian kiri adalah digital Darwinism, yaitu keberlangsungan bisnis sekarang dan di masa depan. Pada bagian kanan sebelum dievaluasi, dimulai dari perilaku pelanggan, kemudian dari pendidikan, eksekutif perlu mengetahui apa yang tidak mereka ketahui tentang pengalaman buruk. Kemudian visi terowongan, silo mencegah kolaborasi, CX, kurangnya rasa urgensi. Kemudian naik ke atas lagi, sebab akibat. Tidak ada sumber daya, khususnya mengenai kerugian komprehensif. Dan puncaknya kelumpuhan data, wawasan yang dapat ditindaklanjuti memerlukan paradigma dukungan baru. Setelah dievaluasi, diawali disruptive teknologi, yaitu sosial, digital etnografi yang berfokus pada perjalanan pelanggan baru. Lalu mobile digital Darwinism, beradaptasi dengan teknologi baru atau budaya inovasi. Kalau real time, perilaku ekonomi, digital membuka peluang baru untuk memperluas peluang pasar. Kalau pemberdayaan, pemimpin adalah aliran inspirasi dari atas ke bawah atau internal kolaborasi. Selanjutnya, proses pembangunan strategi pemasaran digital umum ada 3, yaitu yang pertama, mendefinisikan peluang online di mana dari tujuan bisnis turun, ada penetapan tujuan pemasaran elektronik. Nah, dari penetapan tujuan pemasaran, dibagi lagi menjadi 2, yaitu mengevaluasi kinerja pemasaran elektronik dan menilai pasar online. Yang kedua, pemilihan pendekatan strategi, di mana setelah yang pertama, sekarang yang kedua, strategi pemasaran elektronik dibagi menjadi 2. Yang pertama, mendefinisikan proposisi nilai pelanggan dan mendefinisikan bauran komunikasi elektronik. Yang ketiga, mempunyai hasil rencana online dibagi 2, menerapkan rencana pemasaran elektronik dan menerapkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, melaksanakan komunikasi elektronik, profit ukur dan tingkatan. Kemudian ada model komunikasi untuk media tradisional dan media baru. Bisa kita pahami untuk yang A adalah model media tradisional yang masih menggunakan media televisi tradisional, surat kabar atau koran, radio, dan melalui komunikasi mail, di mana perusahaan mendorong pelanggan ke media tradisional tetapi tanggapannya langsung diterima pelanggan hanya satu arah saja. Sedangkan untuk yang B adalah model media baru, kebalikan dari media tradisional, dialog yang interaktif bukan monolog, di mana perusahaan atau dorong ke konsumen dari sisi pelanggan pun dapat memberikan saran atau jawaban kepada perusahaan untuk evaluasi masa depan atau mendapatkan umpan balik 2 arah. Oke, semoga pembahasan aku mengenai bagaimana pemasaran digital telah mengubah pemasaran, apa itu pemasaran digital dan multisaluran, pengenalan strategi pemasaran digital, pengenalan komunikasi pemasaran digital bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton dan see you di video yang lain. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.